Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Sinkos, sinergi konstruktif. Faisal Assegaf, apakah sedang berusaha menyapu sisa-sisa Jokowisme? Itu pertanyaan. Dan kita lihat di tengah reruntuhan etika bernegara pasca 10 tahun pemerintahan Jokowi, saya kira ini lahirnya satu upaya kesadaran yang tak sekedar menggonggong di Twitter, tapi membangun ruang berpikir yang bernama Sinkos, sinergi konstruktif. Dan siapa inisiatornya? Ya, Faisal Assegaf, aktivis 98, kritikus publik yang entah kenapa sampai sekarang belum juga dituduh radikal ya. Aneh juga itu. Ya, Sinkos ini bukan ormas bentukan yang banyak kita lihat ya, apalagi bentukan proyek bansos, bukan pula komunitas relawan yang berubah jadi komisaris, tapi forum berpikir yang menantang mentalitas asal bapak senang, warisan rezim sebelumnya. Tentu kita sangat tahu persis itu. Kita tahu selama 10 tahun terakhir kritik dianggap hoax, nalar dianggap makar, dan data dilawan narasi. Dan rakyat dibungkam dengan jargon kerja sambil ngutang. Begitu kan? Lalu sekarang muncul Prabowo di kursi presiden, mewarisi negara yang penuh dengan tambalan dari eranya Jokowi. Tambalan apa? Ya, utang luar negeri, pendidikan yang bopeng, hingga aparat yang lebih peka terhadap meme daripada korupsi. Itu menjadi sebuah fenomena 10 tahun terakhir ini. Dan Faisal Assegaf bilang jaga NKRI. Ya tentu jaga NKRI bukan versi baliho ala caleg-caleg yang kemarin, melainkan dengan akal sehat, bukan fanatisme, dengan pengawasan, bukan pengkultusan. Sinkos hadir tampaknya memang justru untuk mengobati patah nalar yang ditinggalkan Jokowi. Karena 10 tahun pembangunan, tapi rakyat tetap bingung. Kenapa jalan tol bisa nyambung, tapi harga beras nggak nyambung sama gaji? Itu realita yang ada di lapangan. Jadi Sinkos hadir tampaknya memang bukan sebagai oposisi barbar, tapi oposisi cerdas. Mungkin. Yang paham kalau demokrasi kita mau selamat, kita nggak bisa terus mengulang kebiasaan lama. Memuji pemimpin seperti Nabi, menuduh pengkritik seperti kafir. Faisal tampak juga hadir bukan untuk pecah belah, tapi buat mengingatkan bahwa yang memecah belah itu mungkin justru yang selama ini memelihara kultus pribadi dan membunuh kritik dengan diam-diam. Nampaknya bagus untuk kita dukung langkah Bung Faisal ini. Karena bangsa ini nggak butuh lebih banyak buzzer. Tapi bangsa ini butuh lebih banyak penyambung nalar yang masih waras. Apakah Sinkos, sinergi konstruktif, akan menjadi obat pasca trauma rezim Jokowi? Ya, Faisal Assegaf mungkin sedang berupaya mencuci otak publik dari pencucian otak selama 10 tahun terakhir ini. Jadi mari jaga NKRI, bukan jaga dinasti. Saatnya bicara yang waras. Semoga Sinkos menyelamatkan demokrasi dari debu pencitraan. Saya diundang untuk menghadiri soft launchingnya Sinkos, sinergi konstruktif. Siapa yang menginisiasi? Ya, orang yang ada di samping saya ini, Bung Faisal Assegaf. Ya, seorang kritikus, juga pemerhati dan aktivis 98. Banyak sekali kegiatan yang beliau lakukan. Sinergi konstruktif dan Faisal Assegaf.
Ini diinisiatori oleh Faisal Assegaf, hadir dan menyerukan jaga NKRI. Kritikus politik Indonesia Angkatan 98 ini secara resmi meluncurkan lembaga sinergi konstruktif dalam sebuah silaturahmi publik dan jaga NKRI yang digelar di Tebet Timur dalam 8 nomor 3 Jakarta Selatan pada Ahad 2 hari yang lalu ya. Faisal Assegaf menyoroti situasi politik Indonesia dan juga geopolitik Indonesia yang tengah memanas. Menurutnya, sikap Presiden Prabowo Subianto yang mengajak masyarakat bersatu merupakan bagian dari upaya menghadapi situasi saat ini. Situasi geopolitik dan sikap Presiden Prabowo atas nama bangsa Indonesia berada pada posisi yang mengajak masyarakat menjaga persatuan. Pada momentum ini kita gunakan sebagai seruan untuk dinamika nasional, konflik di Timur Tengah, Asia Barat, dan Asia Tengah. Maka saatnya kita sebagai anak bangsa dengan keberagaman dan kebinekaan kita bersatu. Begitu disampaikan oleh Bung FA. Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh nasional untuk membahas dinamika politik global dan nasional serta menegaskan pentingnya posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan stabilitas geopolitik kawasan. Diskusi ini digagas oleh akademisi, jurnalis, dan budayawan. Kita semua tahu situasi geopolitik sedang memanas, oleh karena itu sikap Presiden Prabowo yang mengedepankan persatuan bangsa sangat penting. Ini momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan, ujar Faisal Assegaf. Para tokoh, ada 2 wakil menteri, ya, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Investasi Hilirisasi sekaligus Wakil Badan Koordinasi Penanaman Modal Todo Tua Pasaribu hadir ya. Juga ada anggota Komisi 4 DPR RI Arif Rahman, juga pengamat militer Slamet Ginting, aktivis senior Jumhur Hidayat, Ketua Umum KSPSI. Hadir juga pakar hukum sekaligus YouTuber politik dan hukum Refli Harun, Edi Mulyadi, wartawan senior Saiful Zaman. Wow, ada saya juga. Dan sejumlah media. Menurut Faisal, tema jaga NKRI dipilih sebagai bentuk keyakinan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mampu melintasi gejolak global dengan stabilitas yang terjaga. Selain itu, Faisal juga menekankan pentingnya demokrasi sebagai ruang pengawasan kekuasaan secara konstruktif, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Demokrasi membuka ruang pengawasan terhadap kekuasaan. Namun di tengah begitu banyak masalah, cara pandang politik bernegara harus berbasis pada ideologi Pancasila. Hikmat kebijaksanaan perlu diutamakan. Ia juga mengatakan bahwa para politisi yang main-main dalam ranah hukum dan mencuri-curi adegan. Sinkos akan fokus mendukung narasi ketahanan nasional yang digaungkan Presiden Prabowo, terutama dalam menghadapi krisis energi dan potensi konflik horizontal, serta menekankan pentingnya kajian dan terobosan kebijakan agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik antar golongan. Kita perlu tawarkan ketajaman visi dan kajian untuk bersinergi secara konstruktif demi Indonesia yang lebih baik. Dan seterusnya, yang menarik untuk kita lihat adalah ada juga Wakil Menteri Agus Jabo Priyono mendukung kegiatan ini. Kita akan langsung lihat videonya ya. Ini dicuplik dari CNN. Situasi global yang tengah memanas, khususnya konflik di Timur Tengah, mendorong sejumlah elemen bangsa untuk bergerak bersama menjaga persatuan nasional. Para akademisi, aktivis, dan tokoh publik menyerukan agar bangsa Indonesia tidak terjebak dalam gejolak geopolitik global. Ya, ini kegiatan di Tebet dalam. Tempat di Jakarta Selatan, sejumlah tokoh dari lintas sektor termasuk perwakilan pemerintah, DPR, dan elemen oposisi hadir dalam dialog membaca masa depan Indonesia dalam bayang-bayang perubahan global Minggu petang. Ya, yang menarik itu bahwa yang hadir di sana itu tampaknya sih paket lengkap ya. Tentu perwakilan ya, ada anggota DPR yang hadir di situ, ada wakil menteri, ada oposisi, Refli Harun ada, Bang Edi Mulyadi juga hadir. Banyak lagi kalau kita sebutkan satu-satu, ada Pak Aindra Mendita, ada tokoh-tokoh yang lain juga. Kita lanjut ya. Konsolidasi dan dialog publik yang menjembatani perbedaan pandangan demokratis dengan satu semangat untuk menjaga kedaulatan dan kesatuan NKRI di tengah dinamika global.
Inisiator Forum Faisal Assegaf mengatakan ketegangan internasional yaitu konflik Israel dan Iran harus disikapi dengan bijak agar tidak terjebak dari propaganda politik asing yang memecah belah bangsa. Ikhtiar terhadap dinamika konflik Israel-Iran ini harus dibaca secara serius. Apakah dampaknya ada? Akan ada. Tapi konflik Timur Tengah hari ini berbeda dengan konflik Timur Tengah pada 30 tahun lalu atau 20 tahun lalu. Sementara itu, menurut Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, negara harus hadir melalui kebijakan yang mengakomodasi suara publik, khususnya terkait ketahanan nasional, politik identitas, dan kesenjangan sosial. Kita tidak boleh lagi tergantung kepada asing. Walaupun belum mengatakan kita tidak anti asing, tapi kita tidak boleh lagi tergantung dengan asing. Dan sumber daya yang kita miliki tidak boleh lagi untuk mendukung kemajuan negara lain. Ketegangan di Timur Tengah antara Iran dan Israel yang terus meningkat menjadi pengingat bahwa konflik geopolitik internasional dapat berdampak langsung maupun tidak langsung pada stabilitas dalam negeri. Indonesia sebagai bangsa besar harus terus menguatkan ketahanan nasional, menjaga persatuan dan tidak terjerat dalam polarisasi global yang dapat meretakkan kebinekaan. Aji Atmoko, Jakarta. Seru ya? Membaca masa depan Indonesia dalam bayang-bayang perubahan global.